Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan segala perintahnya dengan sepenuh hati dan menjauhi segala larangan-larangannya juga dengan sepenuh hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengatur baik dari segi zahir maupun batin, yang dimana kali ini izinkan Al-Faqih untuk membahas sedikit tentang penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Salah satunya yaitu sombong. Sombong menurut Al-Imam Ghazali adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Wahai hadirin, mengapa sampai-sampai kita bisa mempunyai sifat sombong? Mengapa kok kita bisa memandang orang lain hina, bahkan lebih rendah daripada kita? Karena salah satunya yaitu kita lupa bahwasanya diri kita ini mempunyai banyak sekali kekurangan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya ditutupi, sehingga yang tampak kepada orang lain hanyalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Isra ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Baik hadirin, jika kita melihat dengan teknologi yang ada zaman sekarang, yang dikatakan zaman sekarang adalah zaman yang paling maju, berapa kedalaman yang bisa digali oleh manusia menggunakan mesin, tidak akan pernah bisa sampai menembus bumi. Dan sungguh maha benar Allah SWT dengan firman-Nya, karena kita tidak akan pernah bisa menembus bumi. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya kita tidak akan sampai setinggi gunung. Kita tidak akan pernah bisa tinggi sampai setinggi gunung, wahai hadirin. Lantas kenapa kita sombong? Dan juga sebenarnya apa yang kita sombongkan yang ada dalam diri kita? Ilmukah? Wahai hadirin, ilmu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa pembuktian bahwasanya ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Yaitu lupa. Kita dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya bukti yang nyata bahwasanya ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun, sealim apapun, seprofesor apapun, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menarik ilmu dari seseorang tersebut, maka akan hilang. Dan banyak contoh-contohnya, wahai hadirin. Ada salah satu orang, dia pintar sekali, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diambil ilmu
langsung tidak mengenal apa-apa, tidak tahu apa-apa, seakan-akan dia baru lahir, tidak tahu apa-apa. Apa yang akan kita sombongkan lagi? Diri kita. Apa sih yang ada di dalam diri kita, wahai hadirin? Kekarnya tubuh. Kekarnya tubuh akan hilang dengan berjalannya usia. Ketampanan akan hilang dengan keriput berjalannya usia. Kesehatan akan hilang dengan adanya perjalanan kehidupan. Dan juga ketika kita diberikan sakit, kita mengeluhnya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama sakit, diberikan kepada kita. Lantas kita langsung meminta tolong kepada orang lain, terutama dokter. Lantas apa yang bisa kita sombongkan? Apa di dalam diri kita yang bisa kita sombongkan? Harta. Harta hanya sementara, wahai hadirin. Tidak akan kita bawa mati. Kita membawa hanya kain kafan di dalam jasad kita. Mengapa kita tidak pernah berpikir bahwasanya kita ini akan meninggal, harta tidak akan dibawa. Dan ketika seorang orang tua meninggal, naudzubillahi min dzalik, hartanya akan menjadi rebutan. Apakah itu yang akan kita sombongkan? Dan juga kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gratis, tanpa perlu membayar. Maka dari itu, jika kita ingin tahu nikmatnya sehat, maka sering-seringlah berkunjung ke rumah sakit atau ziarahilah saudara yang sakit, karena kita akan tahu nikmatnya sehat. Oksigen berapa yang akan kita bayar? Apa yang akan kita sombongkan? Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya kepada kita. Ini cuma-cuma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk sholat. Naudzubillah min dzalik. Kita kadang dengan sombongnya mengatakan, tunggu dulu, pekerjaan saya belum selesai. Mohon maaf, apakah kita tidak pernah tahu bahwasanya malaikat mungkar nakir nanti menanyakan di alam kubur, bukan menanyakan harta kita, tapi bagaimana iman kita, bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sholatmu, bagaimana hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hubunganmu kepada tetanggamu, bagaimana hubunganmu terhadap manusia yang lain. Apakah kau sombong memandang rendah yang lain atau bahkan kau memuliakannya? Hai hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang dimana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan qadaftuhu finnar, rawahu Abu Dawud. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah kain atau sarungku. Barang siapa yang bersaing atau turut memiliki dalam salah satu dari keduanya, maka benar-benar akan aku lemparkan ke dia ke neraka. Mohon maaf hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pantas dan sangat-sangat benar bahwa Allah sombong. Kenapa? Semua adalah miliknya. Dan sedangkan kita makhluknya, kita menumpang hidup melalui oksigennya, kita menumpang beribadah melalui organ tubuh yang dititipkan oleh Allah. Lantas apa yang akan kita sombongkan? Amal ibadah kita yang akan kita sombongkan? Kita masih belum tahu apakah amal ibadah kita ini pasti diterima oleh Allah SWT atau bahkan ditolak. Karena naudzubillah min dzalik, ketika kita beribadah mungkin kita ada sifat riya, yang dimana ketika kita ibadah di hadapan orang lain, orang banyak, kita beribadah seakan-akan kita khusyuk, tapi dengan satu, dia ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikatakan wah sangat alim orang ini. Tetapi ketika dia dalam kesendirian, kesunyian, dia
beribadah seperti tidak ada yang mengawasinya. Bahwasanya dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita. Ayah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penyakit sombong ini ada tata cara, ada solusi, ada obat agar kita bisa terhindar dari sifat sombong ini. Yang pertama yaitu selalu ingat bahwa yang kita punya itu hanya titipan. Anak, harta, ilmu itu semua titipan. Bila saatnya Allah akan mengambilnya, maka Allah akan mengambil. Baik kita ridha ataupun tidak ridha, jika pada saat waktunya diambil, maka akan diambil. Lantas apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita banggakan? Yang kedua, sadar diri bahwasanya kita adalah makhluk lemah dan masih membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. Mau sekaya apapun, mau sealim apapun, mau jabatannya setinggi apapun, pasti membutuhkan yang namanya oksigen. Pasti membutuhkan yang namanya kedipan mata. Pasti membutuhkan yang namanya mengeluarkan hajat. Lantas kita akan sombong. Jabatan ketika ditinggalkan oleh kita akan jadi rebutan. Itukah yang akan kita sombongkan? Ketika seseorang bekerja di suatu perusahaan, menjabat sebagai suatu jabatan yang tinggi, bila saatnya dia dikeluarkan, maka itu jabatan akan jadi rebutan. Dan orang yang dikeluarkan tidak akan dilihat lagi. Tidak ada artinya. Itu menandakan bahwasanya jabatan di dunia adalah jabatan yang sementara. Apakah itu yang akan kita sombongkan? Yang ketiga, sadar bahwasanya amalan yang kita kerjakan masih di antara qabul atau tidak. Siapa yang bisa menjamin amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa sadar diri. Janganlah kita sombong. Apalagi kita sebagai manusia yang dimana kita ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu, wahai hadirin, untuk menutupi aib-aib kita. 100% kita tidak bisa mampu. Tetapi sebab karunia Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita sehingga kita dipandang mulia di sisi orang lain. Ketika kita bongkar sedikit di dalam diri kita, mohon maaf, di dalam perut kita ada apa? Apa yang ada dalam perut kita? Kita membawa apa yang setiap hari kita bawa? Lantas kita akan sombong. Kita bukan makhluk suci. Kita bukan makhluk yang pantas untuk sombong, wahai hadirin. Ketika kita sombong, coba kita lihat lagi, bercermin kepada diri kita. Ya Allah, apakah saya pantas sombong di hadapan-Mu? Sedangkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sombong. Beliau selalu tawadhu. Dan pertanyaannya, kita mencontoh kepada siapa kalau bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sebab kita menghadiri salat Jumat kali ini, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, membersihkan kita dari terutama sifat sombong, membersihkan hati kita dari segala bintik-bintik hitam sehingga kita bisa lebih menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang saatnya mati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal